Halo, kali ini saya akan sharing mengenai smudge painting, tutorial smudge painting, tetapi ini lebih detail dan enaknya untuk kali ini kita akan smudge painting dengan voice ya. Kalau kemarin-kemarin seperti biasa saya membuat smudge painting ini tanpa voice, sekarang sambil ngobrol-ngobrol dikit ya. Jadi kali ini saya akan membuat smudge painting dengan subjeknya Dul Jailani dan Tisabiani, dan dari foto ini mungkin akan memilih beberapa penyesuaian. Kayak di Tisabiani ini kita nyari foto yang pencahayaannya nggak jauh berbeda dengan kondisi Mas Dulnya ini. Kalau Mas Dul ini pencahayaannya di sebelah kiri, dan kita cari Tisa juga yang dari sebelah kiri. Kayaknya bagus yang ini, yang lagi senyum yang bawah ya. Kita cropping, crop itu di sebelah sini. Kita ambil areanya, kita enter. Bentar, saya akan munculkan keyboard shortcut yang saya pakai di sebelah kiri bawah ini ya, biar teman-teman bisa melihat keyboard shortcut apa yang saya pakai di Adobe Photoshop ketika saya menggunakan smudge painting kali ini. Nah, oke, sekarang sudah kelihatan di kiri bawah ini nih, yang ini nih. Kiri bawah, sudut kiri bawah ini kita sudah bisa melihat keyboard, kan? Keyboard yang saya pakai. Secara real time saya akan membuat editing ini, tetapi emang untuk hal-hal tertentu, misalkan untuk proses smudge dan proses seleksi biasanya yang lumayan lama prosesnya, kayaknya kalau misalkan kita real time bisa membosankan. Nanti kita akan speed up atau percepat untuk bagian-bagian tertentu. Kalau untuk bagian-bagian yang sangat penting saya nggak percepat, biar teman-teman bisa belajar bareng-bareng ya. Oke, yang pertama kita lakukan ketika kita akan membuat smudge painting adalah memodifikasi dulu gambarnya, sehingga gambarnya ini enak untuk kita smudge atau kita smudge. Karena kalau misalkan kita paksakan smudge painting untuk gambar-gambar yang emang rusak banget atau nggak layak untuk di smudge, biasanya hasil smudge-nya nggak terlalu bagus. Jadi yang pertama kita lakukan dan kita harus perhatikan, ini persis sama untuk semua proses smudge painting yang biasa saya kerjakan, yaitu cepatnya kita gunakan aja action yang pernah saya bagikan di salah satu video di YouTube saya. Jadi teman-teman download dulu actionnya, nanti teman-teman bisa mendapatkan action 2 ini. Pre-smudge oil painting, pre-smudge normal. Jadi yang pre-smudge oil painting itu adalah proses untuk pertama kali melakukan pengaturan pada sebelum melakukan smudge painting dengan oil painting. Tetapi kalau bagi teman-teman yang tidak mempunyai oil paint di Photoshopnya, atau tidak ada oil paint di Photoshopnya karena misalkan menggunakan Photoshop versi yang lama, teman-teman bisa menggunakan yang bawah ini, yang normal, yang tanpa oil paint. Jadi smudge painting ini bisa dilakukan untuk Photoshop yang pakai oil painting dan Photoshop tanpa oil painting. Jadi nggak usah khawatir, smudge painting nggak melulu harus pakai oil paint. Tapi kalau misalkan pakai oil paint, tampilan smudge paintingnya nanti akan makin kayak gambar. Dimana teman-teman bisa mendownload action itu, teman-teman bisa mendownload di channel saya. Gambar thumbnailnya seperti ini, yang ini kalau nggak salah, atau yang ini, dua-duanya silakan aja teman-teman download karena ini gratis. Di sini nih, teman-teman ingat ya, thumbnailnya yang ini teman-teman download dulu. Jadi sebenarnya untuk proses smudge painting ini saya udah ngebahas detail di beberapa video seperti ini, cara memilih background, terus panduan menggosoknya juga ada di sini, dan tutorial smudge painting untuk beberapa tokoh artis yang lainnya seperti Raisa dan Verrell Bramasta ada di sini juga. Saya udah membuat beberapa video tentang tutorial ini. Brushnya juga ada di sini. Jadi teman-teman diharapkan untuk tidak bertanya-tanya lagi brush apa yang saya pakai ya. Brushnya udah saya bagikan di salah satu video di channel saya ini. Nah, ini cara menggunakan actionnya juga ada di sini dan lain sebagainya. Jadi silakan teman-teman explore aja channel YouTube saya. Yang ini gambar seperti ini. Lalu buka video ini nih, dan kita bisa menemukan tool-tool yang bisa kita pakai untuk proses
smudge painting. Oke, lanjut lagi ke Photoshop. Nah, di sini saya akan memilih Action Pre-Smudge Oil Paint. Kita klik play. Dan di sini teman-teman tinggal gampang aja, tinggal ikuti aja prosesnya. Kalau di saya kan menggunakan Photoshop versi CC 2019. Di sini ada preset detail. Ini akan awalnya blur, setelah memakai preset detail ini lebih tajam. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada preset detail, nggak masalah. Pilih aja salah satu. Biasanya saya memilih Bicubic Sharper yang ini nih. Tapi kalau misalkan preset detailnya udah dikeluarin, ini sebenarnya ada teknik tersendiri untuk mengeluarkan preset detail. Tetapi oke lah, kita pilih yang ini aja. Kita oke. Ini untuk memperbesar gambar yang kecil. Lalu kita atur di bagian pencahayaannya. Jadi biar lebih terang. Levelnya. Kontrasnya juga kita turunkan dikit. Nah, biar lebih dinamik ya. Lalu ini Smart Sharpen. Jadi kita biarkan Photoshop untuk melakukan proses penajaman dengan cara yang lebih cerdas. Oke. Lanjut ke proses high pass. Di sini terlalu tinggi high passnya, kita turunkan menjadi 2. Dan masuk lagi ke level, kita atur-atur lagi bagian levelnya biar lebih terang dan lebih nonjol. Oke. Nah, kita masuk ke bagian kamera raw. Kamera raw ini adalah beberapa pengaturannya. Kita ambil di clarity-nya dan kontras. Tapi sebenarnya untuk action ini sebenarnya udah diaturkan oleh action yang saya bikin. Kita tinggal atur dikit aja. Lalu kita oke. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai filter oil paint, ini masuk ke oil paint dan kita mengatur di bagian clean line dan scale-nya. Jadi jangan sampai, walaupun ada oil paint, kita jangan terlalu berlebihan menggunakan toolnya. Misalkan terlalu besar si garis-garis dari oil paint-nya. Kalau kita misalkan udah oke, kita klik oke. Dan sampai sini selesai untuk bagian Tisabiani. Kita lanjut ke Masdol-nya. Sama juga, kita klik di filenya. Lalu kita klik play. Kita posisikan di bagian mata biasanya kalau saya. Lalu di sini kita pilih preserve detail. Oke. Kita pas-pasin. Di pas-pasin ini pegang space ya. Seperti kita lihat di sini nih, di keyboardnya saya pegang space untuk menggeser hand. Lalu kita atur di bagian levelnya. Oke, ntar kita mundurkan dulu biar kelihatan seluruhnya. Klik OK. Di sini Smart Sharpen-nya kita tambahin dikit biar makin tajam. Oke. Di high pass-nya 2 aja. Jadi untuk high pass ini teman-teman atur saja sesuai kondisi gambarnya ya, kondisi fotonya, jangan melulu melihat parameternya yang saya pakai. Jadi ini tergantung kondisi fotonya juga. Nah, di sini masuk level lagi. Oke, naik. Bagian kamera raw biasanya emang rada-rada lama proses naik menunya, apalagi dengan kondisi gambar yang besar ya. Kita atur bagian kontras sama bagian clarity-nya. Klik OK lagi. Dan di sini bagian oil paint. Kita lihat bagian matanya. Jangan sampai terlalu berlebihan juga si proses oil paint secara otomatisnya. Scale-nya kita turunkan dikit. Oke. Nah, sampai sini proses custom untuk gambar-gambar udah selesai. Jadi proses sebelum smudge painting kita udah selesai mengaturnya. Kita sekarang tinggal masuk ke bagian seleksi. Nah, untuk proses seleksi ini saya menggunakan pen tool ini nih, yang sebelah kiri ini. Pen tool, kita klik di objeknya, kita pilih.
Namun untuk proses seleksi ini, karena saya kira untuk proses seleksi lumayan lama pada real time-nya, apalagi untuk proses seleksi yang semestinya detail, maka selanjutnya saya akan mempercepat bagian seleksi ini ya. Tahap proses seleksi udah selesai, di Mas Dul sama Tisa Biarinya udah selesai. Dan teman-teman kalau misalkan bertanya-tanya apakah saya proses seleksinya menggunakan pen tool atau pakai mouse, saya kira teman-teman bebas aja. Kalau misalkan enaknya pakai mouse aja. Kalau misalkan mouse biasa maksudnya ya. Atau kalau misalkan mau pakai pen tablet, boleh. Kalau misalkan udah terbiasa dengan pen tablet untuk seleksinya, nggak masalah. Atau kalau mau digabung juga oke-oke aja ya. Oke aja, sah-sah aja. Sebenarnya ini teknik-teknik masing-masing untuk melakukan proses ini semakin mudah dan semakin asing. Lanjut ke file, new. Lalu kita ketikkan nama filenya apa, misalkan Tisa dan Dul fix gitu ya. Bebas saja nama filenya, lalu ukuran gambarnya saya menggunakan 1920, 1080 karena emang ini untuk tutorial YouTube yang ukuran gambarnya seperti itu. Lalu backgroundnya transparan dan resolusi saya pakai yang 300 pixel. Klik create. Kita lanjut drag filenya ke layar kerja yang tadi kita buat. Klik. Ini tutup. Kita sesuaikan ukuran gambarnya sembari kita berpikir kreativitas apa yang kita pikir oke untuk dibuat sebuah komposisi berduaan gitu ya. Di bagian sini emang kita memerlukan kreativitas dan seolah-olah kita membuat cerita tersendiri dari gambar yang berbeda menjadi sebuah komposisi yang mempunyai arti tertentu gitu ya. Jangan asal tempel, jangan asal menggabungkan aja. Kalau saya setiap komposisinya mengandung sebuah arti dan cerita tersendiri. Kayak di sini saya artikan bahwa Mbak Tisa yang di belakang sini seperti memandang Mas Dul yang ada di depannya. Jadi kenapa di sini Mbak Tisa ini ukurannya lebih kecil karena emang posisinya itu ada di belakang. Kalau Mas Dul ini ada di posisi depan sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Jadi nggak sejajar. Nah, di bagian Mas Dul ini di bagian tangan sebelah kanannya ini agak kepotong dan kita akan menambahkan tangan buatan dengan efek liquify ya. Tapi ini kita ambil dulu. Mas Dulnya kita ambil dulu. Kita seleksi bagian tertentunya. Lalu layer, new file via copy. Ini kita masukkan dulu ke sebuah folder master. Jadi kita punya simpanan master yang belum kita modifikasi. Ini kan udah dimodifikasi gitu ya. Kita udah ambil bagian tertentunya aja. Lalu kita masuk ke filter, liquify, dan kita atur-atur aja tangannya. Kita tambah bagian kepotongnya itu menjadi muncul lagi. Kita perkiraan main perkiraan aja. Kalau misalkan ini cocoknya kayaknya segimana gitu ya, si muncul objek yang kepotongnya. Efek liquify ini lumayan powerful. Jadi teman-teman bisa menggunakan liquify ini untuk memunculkan bagian-bagian yang kepotong atau nggak ada. Kalau dirasa sudah cukup, kita klik OK. Nah, sekarang udah OK muncul.
Jangan dikhawatirkan mengenai bentuk dan teksturnya, nanti kita akan atur-atur di proses smudge paintingnya nanti. Nah, ini ya. Jadi konsepnya Mbak Tisa lagi melihat Mas Dul. Sekarang kita akan menambahkan sedikit tambahan-tambahan efek rambut. Biasanya saya menambahkan layer di bawah subjeknya. Misalkan di bawah layer Mbak Tisa ini kita tambahkan gambar rambut yang keluarnya. Karena tadi ketika kita potong dengan pen tool, gambarnya menjadi kaku gini ya. Jadi biar nggak kelihatan terlalu kaku, saya biasanya menambahkan dengan gambar manual untuk rambut-rambut yang keluar. Dan di sini saya menggunakan pen tool untuk mendapatkan gambar yang lebih terukur gitu ya. Kalau misalkan kita gambar manual juga bisa sebenarnya. Kita coba menggunakan pen tool. Nah, kalau misalkan kita sampai ke ujung garis, kita putuskan dengan mengklik escape, maka garisnya akan putus. Kalau kita tidak mengetik escape, maka ini akan menyambung kayak gini misalkan gitu ya. Kalau misalkan nggak diklik escape, maka tuh kan tersambung ke bagian yang baru. Kalau kita klik escape, maka itu akan terputus si garisnya. Kenapa kita menggunakan pen tool, tidak manual aja digambar? Sebenarnya saya menggunakan secara manual, digambar secara manual. Tapi untuk kali ini kita akan membuatnya lebih terukur biar teman-teman bisa mempelajarinya lebih mudah. Karena saya kira kalau misalkan secara manual ada poin tambahan bahwa kita benar-benar harus mempunyai bakat untuk menggambar. Kalau dengan seperti ini dengan pakai pen tool, saya kira nggak perlu terlalu dipusingkan dengan apakah saya jago enggaknya ngegambar, karena ini lebih terukur. Jadi pada intinya kalau saya sendiri biasanya menggambar bagian-bagian ini dengan manual, tetapi kali ini saya coba untuk menggunakan pen tool biar teman-teman bisa lebih mengikutinya dengan lebih detail gitu ya. Oke, ini bagian Mbak Tisanya udah. Lalu kita seleksi dengan klik panah ini. Kita seleksi, klik kanan, stroke pad. Ini bagian pentingnya. Lalu kita klik brush dan klik simulate pressure-nya. Nah, ini udah selesai bagian-bagian tambahan rambutnya. Tapi kalau misalkan berlebihan, kita kurangi aja dengan mengklik di bagian layer di bawah ini. Kita klik B, brush. Dan kita hapus bagian-bagian yang dirasa nggak perlu atau terlalu berlebihan. Kayak misalkan di sini kayaknya nggak perlu, di sini juga nggak lah, ya terlalu berlebihan. Ini juga nggak. Jadi kita bikin lebih simple. Tapi emang ketika kita menggambar pada bagian-bagian tadi, bagian menggambar tambahannya itu memang nggak kelihatan apakah ini berlebihan atau enggaknya. Biasanya setelah dibikin bentuk atau setelah ada bentuknya baru kelihatan, oh ini berlebihan, ini nggak berlebihan. Jadi nggak usah takut untuk menghapus lagi bagian-bagian yang emang terlalu berlebihan. Nah, oke, segini cukup kayaknya. Bentar. Lalu kita gabungin sama batisanya.
layernya, diklik layernya, di merge, gabungkan. Lalu biasanya saya menggunakan juga efek mixing. Kenapa saya pakai mixing? Mixing adalah untuk menambahkan efek-efek rambut juga, tetapi lebih ke pergerakan-pergerakan kecil ya. Nah ini nih, mixing itu ada di jajaran brush tool, pencil tool, ada di mixer brush tool. Dan mixer brush tool ini saya memilih brush yang ini nih, yang 3 titik ini. Brush ini sudah saya bagikan di video saya yang tentang free download brush yang saya pakai. Silahkan teman-teman cari aja di channel saya, ada kumpulan brush yang saya pakai. Dan pilih yang ini. Lalu kita sapu-sapu saja ke bagian yang emang kira-kira kayaknya perlu kita tambahkan bagian-bagian rambutnya. Jadi intinya bahwa di bagian ini teman-teman kita maksudkan kita bikin gambarnya itu menjadi tidak kaku. Ya seperti kita tahu kalau misalkan kita potong dengan pen tool, tentu saja gambarnya menjadi nggak natural dan kaku, sehingga kita perlu menyesuaikan beberapa bagian menjadi terlihat lebih natural. Penambahan untuk bagian batisa sudah selesai dan kita klik ini nih, ini yang penting. Klik di sini. Lalu kita lanjut ke tool Jailani, kita pakai mixing semuanya, mixer brush tool semuanya. Karena garis-garisnya nggak terlalu panjang, jadi saya kira enaknya pakai mixer brush tool aja cukup. Kecuali kalau garis-garisnya panjang ya kita pakai yang pen tool atau dengan manual gambar. Oke, untuk sementara selesai di sini untuk bagian-bagian menambahkan rambut. Kita klik juga seperti batisa tadi. Klik di sini. Ini yang penting. Ini adalah rahasia yang sangat penting untuk membuat gambar tidak lari kemana-mana. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan background. Kita cari background yang cocok untuk gambar ini. Misalkan kita tambahkan bagian seperti ini. Kita sudah memilih background untuk gambar ini, dan teman-teman bisa mencari background ini di Google. Saya sudah membahas mengenai background ini, dan teman-teman silahkan cari di mana posisinya kita dapatkan background yang oke seperti ini gitu ya. Banyak banget di YouTube dengan kata kunci dan teknik tertentu kita bisa mendapatkan background yang oke. Setelah kita masukkan, kita klik enter. Lalu kita klik layer mouse tool dan kita adjustment match color. Jadi menyamakan tone warna dari background sama subjeknya. Klik projectnya, lalu klik layer BG. Jadi berlebihan kita tambahkan fade-nya 80. Atur di fade-nya. Parameternya tergantung fotonya juga ya. Jangan samakan dengan yang saya pakai di parameter ini. Source, projectnya, layer, background atau BG. Klik 80, kalau misalkan masih kurang juga kita tambahkan 90. Oke. Lalu yang BG yang bawah ini kita duplikat layer backgroundnya, duplikat layer, kita ketikkan FG. FG artinya, saya biasanya mengartikan FG itu sebagai foreground. Kita simpan di depan dua subjeknya, lalu kita klik channel, klik di salah satu channelnya,
klik lambang yang titik-titik bulat ini, sehingga muncul seleksi dengan subjek berwarna hitam putih. Klik di layer dan klik tanda yang bulat kotak ini. Maka ini akan muncul gambar seperti ini, transparan seperti ini. Lalu klik brush dan kita pilih di switch toolnya yang warna hitam. Lalu kita besarkan ukuran brushnya dengan bracket, tanda kurung ya, kurung buka, kurung tutup itu untuk memunculkan atau menghilangkan. Fungsi dari layer FG ini adalah fungsinya untuk membuat tambahan foreground atau tambahan objek di depan subjek yang jadi inti. Jadi seolah-olah si gambar itu blending atau menyatu dengan semua gambar yang di depan, di belakang, dan di subjeknya. Jadi kita atur-atur di bagian foreground ini untuk menutup bagian-bagian yang kayaknya menjadi bagian terlemah. Misalkan kayak tadi kita menambahkan bagian tangan dan ini nggak sempurna sehingga kita bisa menutupnya dengan foreground ini. Bokeh depan lah kalau bahasa fotografi gitu ya, bagi teman-teman yang fotografer mungkin mengenal bahasa bokeh gitu ya, bokeh apa bokeh. Dan kita hapus bagian-bagian yang terlalu menutup. Nah, kita lihat di sini bagian subjeknya ini menjadi lebih blending ya. Di depan ada foreground, di belakangnya ada background yang cukup dinamis. Jadi kelihatan menyatu. Nah, selanjutnya kita tambahkan efek backlight di belakang subjeknya, sehingga si subjeknya ini menjadi lebih menonjol dari backgroundnya yang terlalu colorful. Nah, di sini kita bikin layer baru, lalu kita bikin blendingnya ke overlay. Kita pilih warna yang lebih terang, misalkan warna putih. Warna putih. Dan ini membuat si subjeknya menjadi lebih menonjol dari background. Kalau misalkan dengan blending overlay ini kan nggak menutup habis semua backgroundnya, tetapi membuat warna backgroundnya itu menjadi lebih terang dari sebelumnya. Kalau kita pengen menutup bagian-bagian tertentunya, kita bisa menambahkan juga layer kemudian tanpa blending. Jadi kita biarkan normal dan kita tambahkan sedikit cahaya belakangnya ini menjadi seolah-olah muncul aura gitu ya, muncul cahaya dari belakang. Oke. Untuk bagian backlightnya, kalau misalkan teman-teman merasa di tahap ini terlihat gambarnya masih kosong, teman-teman bisa menambahkan elemen lain. Misalkan kita tambahkan gambar frame foto, seperti gambar frame foto. Ini gambar frame foto ini bisa teman-teman dapatkan di website yang PNG free ya, banyak banget. Nanti saya akan membahas mengenai website yang oke untuk mendapatkan gratis gambar PNG seperti ini. Namun kita sekarang fokuskan dulu ke gambar ini. Dan kalau misalkan gambar frame-nya ini terlalu besar, kita potong bagian-bagian tertentunya sehingga cukup. Dan kita duplikat, tambahkan ke masdulnya. Tambahkan sini. Biar gambarnya menjadi komposisinya menjadi lebih oke dan lebih berbeda dari
gambar aslinya. Oke ya, seperti ini. Jadi ini lebih ke gambar-gambar atau editing absurd aja. Bukan ngasal, maksudnya absurd, ngasal, tetapi dibikin lebih indah dari gambar aslinya dengan tambahan-tambahan objek atau materi tertentu dan ganti background juga. Kita oke. Ini adalah gaya saya ya. Kalau misalkan ada yang protes, ya ini gaya saya. Gak masalah, karena gaya masing-masing berbeda kan. Kita sesuaikan. Dan ini adalah tahap yang paling memakan waktu, yaitu tahap smudge painting. Apa smudge painting itu? Smudge painting adalah menggosok-gosok bagian kulit atau bagian tertentu dari subjek sehingga menjadi lebih terlihat lebih lembut. Nah, untuk proses smudge painting ini kita semuanya menggunakan pen tool atau pen tablet. Kalau teman-teman mempunyai pen tablet, rekomendasi pen tablet yang murah saya pernah ngebahasnya di video saya tempo hari. Teman-teman bisa melihat di video itu recommended pen tablet yang bisa dipakai. Termasuk nanti juga yang saya pakai sekarang karena saya sudah update atau udah upgrade ke pen tablet yang lebih proper. Sekarang kita lanjut ke smudge paintingnya. Kita akan smudge painting di Mbak Tisa dulu. Dan kita lanjut ke Mas Dul nanti. Kita nikmati proses smudge paintingnya sambil kita nikmati musik ya. Oke, tahap smudge paintingnya udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat gambar smudge painting ini lebih realistis, di mana ketika kita membuat atau menambahkan smudge painting pada sebuah foto atau sebuah subjek, foto ini menjadi lebih kelihatan flat atau dimensinya menjadi lebih ngeblur, lebih baur gitu ya, kaku aja. Nah, untuk menambahkan gambar agar menjadi lebih berdimensi adalah kita menambahkan
atau memblow up pencahayaannya menjadi lebih muncul juga, karena pencahayaannya sudah diblurkan atau dibaurkan dengan smooth painting, sehingga kita harus memunculkan lagi pencahayaannya dengan mengklik di bagian dodge di sini nih, dodge tool. Dodge tool adalah untuk memunculkan efek cahaya, dan burn tool adalah untuk menambahkan efek black atau gelapnya. Saya di sini akan menggunakan shortcut untuk memilih antara dodge dan burn. Jadi kali ini kita akan memodifikasi pencahayaannya dengan menggabungkan antara kombinasi dodge tool dan burn tool. Pencahayaannya kita tinggal memilih bagian yang terlihat ada cahayanya dan kita blow up. Oke, seperti Mas Dul ini di bagian hidungnya ini kita tambahkan cahaya dikit. Bagian yang bercahayanya kita blow up. Bagian yang semestinya putih kita blow up menjadi lebih putih. Bagian yang semestinya gelap kita tambahkan menjadi lebih gelap. Prinsipnya seperti itu. Tapi saya menyasar di bagian hidung sama bagian bibir, karena ini bagian yang biasa menjadi focal point dari sebuah komposisi wajah, sehingga biasa saya fokuskan untuk pencahayaannya di bagian-bagian ini. Oke, ini Mas Dulnya udah sip. Untuk cahayanya sekarang kita tambahkan bagian-bagian yang gelapnya dengan burn tool. Kita bakar bagian-bagian yang semestinya lebih gelap. Biasanya ini ada di bagian rambut dan bagian-bagian yang ada kena bayangan. Kita lihat di sini bagian-bagian yang kena tool burn tool ini jadi lebih gelap. Kita bikin gelap juga di bagian matanya, garis-garis mata dan alis. Oke, kita lanjut ke Mbak Tisanya. Kita tambahkan efek pencahayaannya dengan dodge tool. Ini di bagian sebelah kanan ini mesti di blow up, jadi gambarnya lebih glowing ya. Bagian matanya juga kita bikin lebih putih. Lanjut ini di sela bibir atas dan cahayaan di bibir jadi lebih glow. Lanjut ke rambut dan kita bikin lebih gelap untuk bagian rambutnya. Oke. Lalu bagian alisnya. Kontur mata. Siap. Oke ya. Sampai tahap ini smooth painting dan pencahayaannya udah oke. Sekarang kita tambahkan efek cahaya luarnya, ambience-nya. Jadi di ambience ini terlihat kan masih kayak belum nyatu antara dua pasangan ini dengan background dan environment-nya. Lalu kita tambahkan layer di atasnya, di atas subjek. Klik juga blending-nya dengan overlay dan kita klik brush. Kita pilih yang soft round, atur ukurannya.
Nah, kita tip atau kita pilih warna environment-nya dengan mengklik Alt, lalu klik di bagian warna. Kita tambahkan pencahayaannya, kalau misalkan terlalu density-nya terlalu ini kita turunkan, kita tambahkan pencahayaan pada objeknya. Lalu misalkan ini ada warna ungu juga kita tambahkan di sini, misalkan kalau terlalu tebal kita turunkan opacity-nya. Nah, sini termasuk si Mbak Tisa ini kita tambahkan highlight warna ungu di bagian rambutnya, terus warna biru di bagian rambut sebelah kiri. Kalau kurang kita tambahkan density-nya. Nah, oke. Sip. Sampai tahap ini udah lumayan terlihat. Lalu kita lanjut ke menambahkan efek dramatis dari sebuah foto ini. Dari gabungan foto ini, kita akan menambahkan efek dust atau kita tambahkan debu di depannya. Nah, oke, lalu kita pilih blending option-nya screen, sehingga di depannya ini seolah-olah ada debu, kotoran-kotoran gitu. Lalu kita pilih masking yang bawah ini, pick brush, lalu bagian focal point di wajah debunya kita kurangi. Bahkan bagian-bagian tertentu kita hilangkan juga si debunya dengan masking ini. Nah, jadi si debunya ini ada di bagian-bagian yang lain selain wajah. Jadi jangan ngalangin wajah juga. Nah, gini, secukupnya aja. Jadi kita tambahkan debu efek dust ini untuk menambahkan efek yang lebih dinamis, lebih real. Itu kan udah lumayan terlihat berbeda. Oke ya. Selanjutnya kita akan menambahkan efek HDR toning. Jadi HDR toning ini adalah untuk menambahkan tone lebih tebal ke fotonya. Image, adjustment, HDR toning. Yes. Secara otomatis dia akan memflatten atau menggabungkan antara semua layernya menjadi satu. Nah, saturasinya kita turunkan. Kalau misalkan teman-teman rasa terlalu berlebihan si warnanya, kita turunkan, sesuaikan dengan kondisi gambarnya. Misalkan kalau saya turunkan jadi +5 ya. Kita klik OK. Lalu kita klik di filter, kamera raw filter. Saya akan menambahkan kamera raw filter. Kita tambahkan di clarity-nya sehingga efeknya menjadi lebih kayak lukisan. Lalu kita tambahkan kontrasnya juga. Klik OK. Oke ya. Lanjut ke kita akan menambahkan color lookup. Color lookup di atasnya, dan saya senangnya biasanya menggunakan 2 strip look biar terlihat lebih teal orange. Tapi kalau misalkan berlebihan kita turunkan, kita klik di gambar yang hitam putih ini, kita turunkan opacity-nya menjadi sekitaran setengahnya 50 ya, biar nggak terlalu teal orange tapi nggak terlalu juga tajam si warna ya. Nah, lalu kita flatten kalau udah oke. Oke, sampai tahap ini udah selesai proses pengeditan Mbak Tisa dan Mas Dul Jailani ini jadi sebuah gambar yang lebih colorful ya, lebih colorful. Demikian tutorial kali ini, kita lanjut ke tutorial berikutnya.